Nah, ini juga topik menarik menurut saya. Kenapa orang di tempat NTB ini dia punya virus, tapi virusnya nggak bisa banyak. Mungkin dia ada faktor genetik. Yang ini penelitian berikutnya yang bikin dia virus itu nggak bisa berkembang terlalu banyak gitu, mungkin ya. Direktur Sumbawa Teknopark, Dr. Arif Budi Witarto, menyatakan pemeriksaan virus corona SARS-CoV-2 dengan teknik real-time PCR biasanya hanya memberitahukan hasil negatif atau positif seperti yang biasanya diumumkan oleh Sekda NTB. Menurutnya, dalam pemeriksaan sebelumnya, hasil yang diumumkan hanya bersifat kualitatif. Sementara jika ada hasil kuantitatif akan terlihat berapa jumlah partikel virus, misalnya 1000 atau 1 juta partikel. Metode ini tentu akan lebih baik sebab pasien positif yang memiliki partikel virus 1 juta tentu akan lebih mudah menularkan ke orang lain. Atau jika ia masih dirawat di rumah sakit akan membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan. Berikut hasil wawancara Suara NTB dengan Dr. Arif Budi Witarto. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Arif. Ya, Pak Zar. Ya, ini saya tadi baca beritanya soal temuan baru di STP itu yang katanya bisa tidak saja menghasilkan pemeriksaan RT-PCR ya secara kualitatif tapi juga kuantitatif. Ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter temuan terbarunya itu. Jadi kalau pemeriksaan yang umumnya untuk real time PCR itu hanya kualitatif, yaitu ada virus atau tidak gitu. Nah, kebetulan karena di Teknopark itu kita mulai dari penelitian, jadi saya merancang namanya kontrol standar yang konsentrasinya kita bisa bikin sehingga kita bisa membuat kurva standar. Nah, dengan kurva standar itu jadi kita tahu kalau jumlah gennya kira-kira 10, nanti keluar sinyalnya berapa, jumlah dari virusnya, virus partikelnya dalam sampel itu ada berapa. Gitu, Mas. Ya, artinya bisa misalnya saya menderita positif ya, saya di situ di labnya STP Sumbawa, di labnya STP itu nanti hasilnya adalah misalnya saya positif, kemudian berapa jumlah bakteri, berapa jumlah virus itu ketahuan, berapa jumlah virus di mandiri, perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, kalau gitu, kalau sesuai kebutuhan kita bisa menyampaikan. Tapi kalau yang pemeriksaan rutin nggak ada, memang tidak ada protokolnya untuk menghitung berapa dan sebagainya kayak gitu. Tapi ini ada manfaatnya kalau itu tadi, misalnya sebanding dengan kondisi klinisnya ya. Oke, berarti manfaatnya adalah di kemampuan dia dalam memetakan seberapa parah atau tidak gitu ya penyebar terinfeksinya seseorang, kurang lebih begitu ya? Ya, jadi seperti orang demam berdarah itu kan dia pakai menghitungnya bukan virusnya tapi trombosit ya, trombosit demam berdarah. Kan kalau trombositnya udah mulai naik, orang itu nanti akan membaik kayak gitu ya. Ya, ya. Nah ini kalau ini karena penyakit infeksi virus yang nyebabin virus ya. Jadi kalau virusnya berkurang, oh ini sudah mulai akan lama makin membaik. Jadi penanganan di rumah sakit, di klinis, sama ada kan istilah yang Pak, super spreader. Seperti di Korea, satu orang bisa menularkan hampir ribuan. Kenapa bisa? Kalau rata-rata di publikasi ilmiah itu satu orang menularkan ke 2 orang. Ini rata-rata.
Nah, tapi ada orang yang disebut super spreader. Jadi satu orang ini bisa nularin banyak orang ini. Nah, belum ada penyebabnya apa, tapi mungkin ini orang ini dia punya virusnya banyak sekali gitu. Bisa jutaan gitu. Itu sudah pernah ada yang mendeteksi berarti ya? Kalau mendeteksi jumlah virusnya itu sudah. Seperti saya tidak, di luar negeri juga sudah ada publikasi, tapi belum banyak. Tapi kalau hubungannya antara virus banyak sama dia mudah menularkan, secara khusus belum ada hasil penelitian. Tapi secara logika awam aja kan, kalau dia punya virus banyak ya dia nularinya kan gampang kan. Ya, dia akan melepas virus itu ke. Ya, melepas virusnya bisa banyak gitu loh. Artinya itu sudah ada yang seperti itu ya, sudah ditemukan. Kalau yang super spreader sudah ada di luar negeri ya, banyak publikasi. Jadi ini satu orang bisa nularin lebih dari 2, bahkan ratusan, ribuan. Kayak Korea itu yang satu orang aja dia satu jemaah gerejanya ya waktu itu ya. Karena ikuti pertemuan, terus langsung jumlah di Korea melonjak gitu karena satu orang ini aja. Oh, itu yang dimaksud super spreader. Ya, ini satu orang bisa nularin banyak ini. Nah, orang-orang kayak gini nih harus diwaspadai ini. Bagaimana kita kalau mendeteksi super spreader itu tahapan mendeteksinya bagaimana? Mungkin apakah ya intinya pasti kan swab itu ya, di swab pemeriksaan swab itu kan ada rutin ya. Ya. Nah, tapi selama ini pemeriksaan swab rutin itu cuma dilaporkannya positif atau negatif. Tapi kalau positif misalnya dia punya potensi menjadi super spreader itu nggak ada. Nah, salah satu caranya kemungkinannya dia, oh ini orang ini positif, tapi positifnya nggak cuma 1.000, dia punya 1 juta ini. Nah, ini harus lebih waspada. Arif, gimana? Mungkin bisa diceritakan gimana dari awal dulu, bagaimana bisa menemukan, bagaimana proses menemukan teknik ini, teknik pemeriksaan yang bisa mendeteksi partikel virusnya, jumlah partikel virusnya. Bisa disederhanakan nggak prosesnya? Ya, sebelum ke Sumbawa, sebelum Sumbawa kan saya dulu konsultan di Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta, itu Pusat Kanker Nasional. Nah, di situ memang kegiatan saya di Litbang Rumah Sakit. Sebelum di Sumbawa, dulu saya kan kerja di Jakarta, itu salah satunya di Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta. Oke, ya. Ya, di situ saya mengembangkan teknik pemeriksaan genetik. Nah, di situ salah satunya yaitu mengukur jumlah virus. Nah, yang sudah banyak dipakai secara umum itu yang penyakit AIDS, HIV ya, AIDS. Ya. AIDS tahu ya Pak ya? Ya. Kalau itu pengobatannya itu pengobatan virus HIV dengan obat namanya retroviral, itu sangat tergantung dari jumlah virusnya. Jadi kalau jumlah virusnya masih banyak, dia harus dikasih dosis gini gitu, itu sudah dipastikan. Jadi setiap pasien HIV itu harus dihitung virus dia jumlahnya berapa. Nah, itu di Darmais juga dilakukan. Nah, dulu saya juga mengembangkan untuk penyakit kanker di Darmais. Nah, jadi saya sudah punya pengalaman lah bagaimana menghitung jumlah virus. Enggak cuma sekedar ya tidak, tapi kita jumlahnya berapa sih, gitu bisa. Nah, ketika ini ada kasus ini di Sumbawa, dan saya mulai dari penelitian, ya saya melakukan hal yang sama. Cuman ini targetnya adalah si virus corona tadi, tekniknya sama, jadi kita bikin reagennya untuk bisa bikin kurva standar menghitung jumlah, sehingga kalau pemeriksaan tidak sekedar tahu dia positif negatif, tapi bisa menghitung jumlahnya berapa.
Berarti ini reagennya dimodifikasi ya, kurang lebih begitu ya? Ya. Reagennya saya bikin sendiri. Kalau beli jadi nggak bisa kayak gini. Nah, ini kan juga reagen adalah salah satu problem gitu ya. Bagaimana? Ada kendalanya nggak kalau kita mau mengembangkan secara massal? Bisa saja, Pak. Jadi gini, memang reagennya pun saya pesan dari luar, tapi saya bukan pesan jadi. Ibaratnya tukang jahit, saya tidak beli baju jadi, tapi saya beli kain. Oke. Ya, saya tetap beli kainnya dari luar negeri. Cuman terus saya jahit sendiri. Perlu waktu lah desain gitu. Tapi ini prinsipnya bisa di mana aja juga bisa gitu. Alias kayak saya sudah bikin polanya lah, pola baju itu sudah dibikin. Nah, berikutnya orang tinggal beli kainnya, nanti jahit lagi sendiri sesuai pola yang saya bikin gitu. Oke. Ini apa? Sejauh ini sudah berapa sampel yang Pak Arief teliti dengan menggunakan reagen ini, dengan menggunakan teknik ini? Kalau penelitian sendiri sudah hampir 80, kalau pemeriksaan ada sudah hampir 200, jadi 280-an. Sampel. Berapa yang positif? Yang positif, saya kurang begitu hafal, tapi perkiraan ya sekitar antara 10-20 lah. Dari 20 itu yang tertinggi, jumlah ininya berapa yang ketahuan, jumlah partikelnya? Ya, ini yang menurut saya agak mengherankan dalam tanda kutip, memang jumlahnya di Sumbawa atau yang kita temukan nggak pernah sampai ratusan ribu, nggak pernah. Kecil-kecil, 1.000, 10.000 sekitar itu. Nah, itu mungkin juga ini yang bikin kenapa di Indonesia atau di Sumbawa nggak pernah ada orang yang sampai pakai ventilator ya. Nah, yang meninggal dulu saya nggak sempat karena belum mulai. Tapi rata-rata di NTB yang saya dengar kan pasien itu nggak ada yang sampai berat ya. Nah, ini juga topik menarik menurut saya. Kenapa orang di tempat NTB ini dia punya virus, tapi virusnya nggak bisa banyak. Mungkin dia ada faktor genetik. Yang ini penelitian berikutnya, gitu mungkin ya. Perkiraan ini lagi asumsi. Oke. Faktor genetik dari polimorfisme istilahnya dari orang sekitar sini nih NTB ini. Jangan-jangan ada. Sehingga dia punya virus, tapi virusnya nggak bisa berkembang banyak. Ya, karena berdasarkan sampel yang Pak Arief teliti, ternyata tidak banyak virusnya. Jadi dalam kuantitas sedemikian banyak itu tergolong tidak banyak ya, meskipun 10.000 gitu ya. Banyak ya, nggak sampai jutaan, jauh lebih baik juta ya. Ya. Yang berat itu udah jutaan ya, kalau jutaan baru berat gitu. Nah, ini kalau di Indonesia belum ada penelitian itu, kalau di luar negeri sudah ada. Kalau di luar negeri memang segitu. Segitu, angkanya jutaan satu orang. Memang di Indonesia sendiri penelitiannya masih sedikit. Kalau yang pasiennya banyak, saya nggak pernah dengar ada yang berapa sih jumlah virusnya, nggak pernah dengar saya. Iya. Ya saya sendiri juga baru membaca banyak literatur, baru menemukan tentang ini dari penelitian Pak Arief itu pemaparannya. Berarti ini juga menjelaskan tadi itu ya, kenapa orang banyak yang nyaris tanpa gejala juga gitu ya. Halo? Ya. Mau lihat virus itu ada, tapi rasio yang sedikit ya, kurang lebih begitu. Ya mungkin daya tahan
selama ini penjelasannya kan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya kuat sehingga dia tidak sakit. Tapi saya melihat jangan-jangan juga ini tubuh kita secara genetik punya karakter sehingga virusnya ini ya ada dalam tubuh tapi dia nggak bisa berkembang banyak gitu. Entah ditahan sama apa. Nah itu istilahnya polimorfisme genetik. Nah ini saya lagi tertarik untuk penelitian berikutnya nih. Oke, menarik sekali. Tadi itu saya masih mau tertarik lagi untuk reagen itu, Pak Arief. Kenapa kita nggak bisa punya reagen sendiri, memproduksi reagen sendiri? Produksi sendiri ini konteksnya jadi apa ya? Kayak ya saya mungkin ada tingkatannya, artinya yang umum sekarang orang beli jadi, benar-benar beli jadi kayak kalau mobil itu built-in ya, udah dari luar langsung di sini tinggal pakai. Itu mayoritas seperti itu. Nah, tapi ada level berikutnya kayak yang saya ini, saya beli komponennya dari luar negeri, terus diracik sendiri di sini. Nah, itu level berikut. Nah, mungkin kalau yang level paling tinggi ya semuanya bikin di Indonesia. Nah, kalau itu memang belum bisa, karena bahan bakunya ini banyak kan masih luar. Jadi bertahap lah menuju ke sana. Yang sepengetahuan Pak Arief, kita sudah mampu nggak untuk yang tadi itu, yang level tertinggi bahwa kita udah menciptakan spare part-nya masing-masing itu sendiri, itu komponen-komponennya sendiri itu bisa? Ya. Ada nggak kemungkinan kita menuju ke situ? Sebagian ada bisa, sebagian menurut saya bisa. Ya? Ya, jadi ibaratnya reagen yang dipakai untuk pemeriksaan itu ada, katakanlah ada 10, gitu, ada 2-3 yang kita bisa bikin sendiri. Tapi sebagian besar sih masih tergantung impor ya. Ibaratnya kalau mobil, ya mungkin bannya kita bisa bikin, tapi mesinnya atau yang lain kita masih harus impor. Jadi ya masih belum bisa 100% langsung bikin sendiri. Karena itu alatnya nggak ada, bahan bakunya juga tidak dibuat di Indonesia. Ya. Masih pekerjaan rumahnya masih panjang kalau gitu ya berarti ya. Nah, yang ada di proyeknya Ristek itu kan yang masuk berita juga ada perusahaan yang bikin. Ya saya tahu itu sebenarnya bukan bikin itu, ya dia cuma merancang aja kayak punya saya inilah. Tapi saya merancang sendiri tanpa biaya. Mana mereka kan dapat dana dari akubisa.com ya. Tapi saya tahu persis mereka ya nggak bikin seperti yang level paling tinggi itu loh, paling ngerancang aja. Jadi ini kayak industri juga ya. Mungkin enzim itu yang saya bilang bisa bikin sendiri itu enzim namanya. Itu enzim, ada 2 enzimnya. Nah ini sih ada yang bikin di IPB, ada yang bikin. Tapi selama ini saya sendiri nggak pernah beli karena masih mahal. Ya. Dan tidak kontinu produksinya, jadi belum full komersial ya mungkin, tapi sudah ada lah yang memulai itu. Ya. Pak Arief, satu lagi yang sangat menarik tadi itu, saya juga membaca di beritanya itu, ternyata ditemukan juga virus itu di feses, yang kemudian menjelaskan kenapa terjadi penularan baru. Padahal orang yang sudah sembuh, sudah dipulangkan, ternyata dia masih menyimpan virus itu di fesesnya. Itu bisa dijelaskan gimana, Pak Arief? Ya, jadi virus ini kan bisa masuk ke dalam organ, jaringan, karena ada reseptornya ya dalam sel itu. Ya. Jadi memang yang utama sekarang di saluran pernafasan kan, dari hidung sampai paru-paru kan pernafasan semua ini. Nah tapi kemudian memang ditemukan itu reseptornya ada di tempat lain juga.
seperti di usus. Nah ini kenapa di feses, karena dia nyangkut, entah gimana caranya, dia nyangkut ke dalam situ usus. Ya, kalau udah usus kan ke bawah sama feses ya. Ya. Nah, jadi, tapi memang di publikasi yang saya rujuk dari Cina, itu tidak semua orang juga, tidak semua. Ya. Jadi, ya kalau di publikasinya dari 41 itu 19, 50% lah. Ya. Itu ada orang yang punya itu. Sehingga Cina sendiri baru meneliti, papernya itu bulan Mei, baru terbit. Jadi, setelah kasusnya reda, mereka mungkin mencari tahu ya, kenapa kok ada orang kambuh lagi. Nah, yang feses ini kan yang keluar ya, keluar dari tubuh. Kan keluar dari tubuh ini bisa keringat, urin, feses. Nah, urin sudah jelas nggak ada. Sudah dipastikan nggak ada, tapi di feses bisa ada. Dan penjelasannya di usus ada reseptornya. Akhirnya ini berdampak gimana? Feses ketika orang, ya dampaknya kalau ke orangnya nggak ngapa-ngapain dia, tapi kalau dia daya tahan turun, ya nanti virusnya memperbanyak diri, dia jadi sakit lagi. Kalau di feses saja kan dia sebenarnya umumnya itu memang orangnya sudah nggak sakit, tapi itu tadi satu, dia daya tahannya kalau turun dia bisa sakit lagi. Yang kedua yang paling tidak diinginkan kan dia bisa menularkan ke orang lain. Kalau feses caranya ya lewat tangan ya. Misal di toilet dia tidak cuci dengan sabun, hanya pakai air aja nih. ya. Nah, terus memegang yang lain dan sebagainya. Nah, itu kan penularan yang paling besar kan lewat udara ya, pernapasan, bersin dan sebagainya itu nomor 1. Nomor 2 kan lewat tangan nih. Ya. Nah, jadi ini termasuk tidak bisa diremehkan. Nah, jadi kalau saya hanya memberi saran, ya sebenarnya simpel karena pemeriksaan swab tinggal di sekalian pemeriksaan feses. Nah, feses itu ngambilnya gampang, pasiennya ngambil sendiri. Tinggal dikasih wadah, dia ke toilet, diambil. Yang diperiksa itu cuma sebesar biji kedelai, dikit. Sebesar. Jadi nggak perlu pakai APD, ya? Kan harus pakai APD itu, dokternya kan sulit. Ya. Katanya sebesar setengah biji kedelai. Jadi kalau feses lebih gampang. Iya. Ya, kalau diambil, kalau ngambilnya terlalu dikit kan sulit juga, pasti orangnya kesulitan. Ya. Tapi kalau yang kita periksa itu setengahnya lagi, kecil banget. Ternyata hasilnya di dalam setengah biji kedelai itu? Ya, itu sudah cukup untuk diperiksa. Ya, katanya di dalam setengah biji kedelai itu sekitar 8.000 kopi cairan. Apa? Ya. Partikel virus. Ya, ditemukan 8.000 partikel virus. Bisa dari setengah aja udah bisa segitu ya, setengah biji kedelai. Ya, intinya memang ada. Ya. Jadi. Tapi sudah itu yang Pak Arief periksa sendiri ada yang begitu. Ya, itu hasil pemeriksaan saya. Oke. Terus orang itu misalnya berarti dia bisa saja ya? Iya, saya memeriksa 2 orang, yang satu negatif. Ya. Yang satu negatif itu 5 hari kita periksa semuanya negatif. Kalau yang ini memang karena ini penelitian saya nggak bisa dapat sampel setiap hari. Ini yang pasien yang kedua ini laki-laki itu saya hanya bisa dapat sekali, tapi kok ternyata memang ada gitu. Nah, berikutnya nggak pernah dapat sampel, jadi nggak bisa periksa. Tapi kalau ngelihat literatur, sekali dia ada, dia kemungkinannya ada terus. Karena mungkin orang ini virusnya udah nyebar sampai ke usus. Yang pertama itu mungkin virusnya dia hanya di pernapasan aja. Ini kan orang macam-macam, beda-beda. Nggak semuanya bisa sama. Berarti orang kayak begitu akan terus jadi carrier ya, potensial carrier terus. Kalau di publikasi nggak terus sih. Publikasi itu rekornya 1 bulan dia. 1 bulan.
mungkin dia hanya harus menjalani isolasi dalam jangka waktu yang lebih lama berarti. Artinya meskipun Ya, dua kali ya. swab, Ya kalau dua dipublikasi kali memang negatif. di tracking terus lama-lama ya hilang dia. Oke. Artinya kan dia di swab nih, 2 kali negatif. Itu saja harus dilengkapi lagi berarti dengan tetap dia mengisolasi diri ya. Ya kalau demi keamanan ya, setelah Ya. tahu kayak gini, tapi supaya lebih pasti karena tidak semua orang juga mengeluarkan virus di fesesnya, jadi ya cek sajalah itu di fesesnya itu dicek kalau emang ada ya dia perlu waspada lah. Kalau rumah sakit tidak ada protokol untuk menahan dia, karena kalau rumah sakit kan pasti acuannya ada di Kementerian Kesehatan kita itu sudah ada acuannya. Nah, kalau sudah swab 2 kali negatif, ya dia harus keluar. Tapi kalau nggak bisa ditahan keluar, ya minimal orang itu dikasih tahu lah untuk hati-hati. Kamu bisa kambuh lagi, daya tahannya harus ditingkatkan. Yang kedua, terutama kalau ke toilet itu harus cuci tangannya pakai sabun. Kan masih banyak yang cuma pakai air aja ya. Ya, ya. Ya. Dan ada kemungkinan menularkan ke yang lain, jadi harus berhati-hati lah gitu. Ya minimal itu kalau mau dimanfaatkan informasi ini. Iya. Pak Arief, mungkin supaya nanti orang juga mengerti gitu, latar belakang ilmunya Pak Arief ini apa namanya? Saya bioteknologi. Ya. Nah, karena bioteknologi protein, nah bikin rekayasa genetik protein perlu DNA dan sebagainya, sehingga ketika di Indonesia saya juga bergerak di bidang genetik, ilmu genetik ya. Kerjaannya meriksa virus juga berarti ya? Ya, waktu di Darmais saya mulai kerja sama virus manusia itu di Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta. Saya di sana 2008 sampai sebelum saya ke Sumbawa lah 2012. Udah 4 tahun, 5 tahun. Apa bedanya sama virolog, Pak Arief? Kalau virolog dia memang pelajari virus secara keseluruhan ya. Kalau saya cuma DNA-nya si virus ini aja. Saya hanya diagnostik ya untuk tahu virusnya itu masih ada atau enggak dan sebagainya. Karena saya sebenarnya insinyur ya, engineer. Kalau virolog itu ya kayak biolog ya, seorang ahli biologi. Kalau saya engineer saya, tapi ya lebih ke kimia ya mungkin ya. Ya kayak ya engineering di bidang biologi nih, bioteknologi makanya. Bioteknologi nama ilmunya ya. Ya. Itu di Indonesia belum ada ininya ya. Di NTB baru UTS ya yang ilmunya itu. Ya memang saya dulu pindah di Dr. Zul ini kan untuk bangun biotek itu. Jadi ya inilah udah jadi SDM-nya maupun ini kan saya mengajari juga SDM lokal. Sebenarnya tujuan saya itu bukan untuk saya sendiri, tapi gimana teman-teman di penerus ini di Sumbawa ini bisa juga melakukan gitu loh. Dan punya kesadaran untuk mau mengerjakan kayak gini. Jadi memang yang pertama harus saya sendiri yang ngerjain karena mungkin pengalaman kurang, tapi terus saya ajarkan. Nah harapan saya adalah setelah itu ya mereka bisa jalan sendiri. Ya mudah-mudahan cepat dapat penerus ya Pak Arief. Insya Allah yang pada sekolah S3 kan saya sejak 2013 sudah mulai kirim yang untuk sekolah S3, tapi memang tidak bisa langsung seperti saya dulu S3 3 tahun, ini ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, tapi insya Allah sih tahun ini pada pulang. Jadi ya, saya sudah menyiapkan mereka cukup lama sih, makanya ini kan sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun Pak Arief di sini ya, luar biasa Pak Arief. Dedikasinya, terima kasih banyak ini. Ya nggak terasa, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat Pak Arief. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya.
Ya, semoga sama-sama Pak Azhar. sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.